Hai teman-teman, balik lagi nih di Akuntansi dari Nol. Kita mau bahas yang seru, yaitu EKSI 4311 Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Khususnya di modul 1 ini, kita akan bedah tuntas tentang persekutuan, pembentukan, operasi, dan perubahan kepemilikan. Nah, persekutuan itu apa sih? Gampangnya gini, bayangin kamu punya ide bisnis keren, tapi modalnya kurang dan butuh teman buat diajak mikir. Terus kamu ajak 1 atau 2 teman buat gabung dan sama-sama menjalankan bisnis itu. Pokoknya ini seru, kita akan bikin akuntansi jadi gampang dipahami dan gak bikin pusing. Yuk langsung kita mulai pembahasannya. Oke guys, kita lanjut ke intinya. Di modul 1 kegiatan belajar ini, materinya kita bagi jadi 2 part besar, biar gampang dicerna. Part 1, pembentukan dan operasi persekutuan. Ini fokusnya ke awal mula dan kegiatan hariannya. Ibaratnya ini adalah fase startupnya bisnis kalian. Kita bakal pahami dulu apa sih untung ruginya bikin bisnis bareng-bareng ini. Contoh simple, kalau kamu buka warung sendiri, modalnya dari kamu semua. Kalau persekutuan, modalnya bisa dari 3 orang, jadi resikonya juga ditanggung bertiga. Enak kan? Investasi modal sekutu membahas tentang setoran awal dan juga tambah-tambahan modal di tengah jalan. Misalnya, kamu nyetor uang tunai 50 juta, teman kamu nyetor mesin kopi senilai 50 juta. Nah, gimana cara mencatat aset yang bukan uang ini? Itu yang kita pelajari. Operasi umum membahas kegiatan sehari-hari kayak beli bahan baku, bayar gaji, sampai jual kopi. Kita lihat siklus akuntansinya secara umum. Pembagian laba rugi merupakan topik yang paling seru. Kalau di akhir tahun untung 100 juta, gimana cara bagi-baginya? Apakah dibagi rata? Atau dibagi berdasarkan modal awal? Atau malah dikasih gaji dulu ke sekutu yang paling banyak kerja? Semua ini harus diatur di perjanjian dan kita akan pelajari metode akuntansinya. Gimana? Lebih jelas kan? Intinya modul 1 ini adalah fondasi kamu memahami akuntansi persekutuan secara menyeluruh. Nah, kita masuk ke kegiatan belajar 1. Di bagian pertama ini, kita akan bedah tuntas tentang pembentukan dan operasi persekutuan. Oke, kita mulai dari dasarnya. A. Pengertian dan karakteristik persekutuan. Apa itu persekutuan? Sederhananya, persekutuan itu adalah perluasan dari perusahaan perorangan. Yang tadinya cuma kamu sendiri, sekarang dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Nah, 2 orang atau lebih ini setuju buat gabungin modal, skill, dan tanggung jawab untuk menjalankan bisnis bareng-bareng. Karakteristik kunci persekutuan. Kenapa persekutuan itu unik? Karena dia punya 3 karakteristik kunci, yaitu 1. Tanggung jawab renteng atau unlimited liability. Ini poin yang penting banget. Artinya, setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas semua utang perusahaan. Contoh, kalau bisnis kamu utangnya 500 juta dan uang perusahaan nggak cukup bayar, maka harta pribadi kamu dan sekutu kamu bisa ikut disita buat melunasi utang itu. Ngeri nggak? Makanya harus hati-hati. Yang kedua, keagenan bersama atau mutual agency. Maksudnya, satu sekutu bisa bertindak atas nama persekutuan. Misal, kamu dan temanmu sekutu buka toko kue. Kalau temanmu tanda tangan kontrak beli oven mahal, kontrak itu mengikat kamu juga, meskipun kamu nggak ikut tanda tangan. Kalian adalah agen satu sama lain. Yang ketiga, jenis persekutuan utama. Secara umum, ada 2 jenis yang sering kita temui, yaitu firma atau FA dan persekutuan komanditer atau CV. Kita akan bahas lebih detail di modul berikutnya. Tapi yang jelas, dua-duanya itu adalah persekutuan. Perjanjian persekutuan. Nah, karena tadi ada tanggung jawab renteng dan keagenan bersama, persekutuan wajib banget punya perjanjian tertulis yang jelas untuk menghindari konflik. Apa aja isinya? Lihat yang di kotak kanan. Nama sekutu dan identitas, siapa aja yang terlibat. Tujuan bisnis,
Mau jual apa, mau layanan apa, harus jelas. Pembagian laba rugi, ini harus detail. Tadi yang kita bahas, dibagi rata, berdasarkan modal, atau pakai gaji dulu. Ketentuan gaji dan penarikan atau drawing. Boleh nggak sekutu ambil uang untuk kepentingan pribadi? Kalau boleh, batasnya berapa? Hak dan kewajiban sekutu. Siapa yang megang keuangan? Siapa yang ngurus operasional? Dan yang paling penting, kebijakan akuntansi yang digunakan. Intinya, perjanjian ini adalah kitab suci persekutuan. Semuanya harus tertulis, biar hubungan pertemanan tetap awet dan bisnisnya juga jalan terus. Sekarang kita masuk ke inti dari pembentukan persekutuan, yaitu B, investasi awal persekutuan atau setoran modal awal. Prinsip kunci mencatat investasi awal. Perhatikan baik-baik, prinsip kunci mencatat investasi awal di kiri bawah, di mana aset yang disetor dinilai berdasarkan nilai wajar, fair value. Maksudnya gini, kalau si Joko nyetor mobil yang dulu dia beli 80 juta, tapi harga pasaran mobil itu sekarang cuma 60 juta, maka yang kita catat sebagai modal adalah 60 juta, nilai wajar. Kita nggak peduli harga belinya dulu, yang penting nilai saat ini. Contoh kasus, firma Joko dan Dadang. Lihat contoh di tengah. Persekutuan ini punya dua sekutu, Joko dan Dadang. Mereka nyetor dua jenis modal. Satu, setoran awal, kas. Joko nyetor kas 40.000. Dadang nyetor kas 40.000. Jurnalnya simpel. Kita debit kas total Rp80.000, lalu kita kredit modal Joko Rp40.000 dan modal Dadang Rp40.000. 2. Setoran non-kas sebesar nilai wajar. Joko nyetor tanah Rp35.000 dan persediaan Rp25.000. Total setoran non-kasnya Rp60.000. Dadang nyetor tanah Rp150.000, bangunan Rp85.000 dan persediaan Rp25.000. Total setoran non-kasnya Rp260.000. Jurnal gabungan untuk setoran non-kas. Kita debit semua aset yang masuk sesuai nilai wajarnya. Tanah, Rp35.000 ditambah Rp150.000 sama dengan Rp185.000. Bangunan Rp85.000, persediaan Rp25.000 ditambah Rp25.000 sama dengan Rp50.000. Total aset yang masuk adalah Rp320.000. Lalu kita kredit ke rekening modal masing-masing sekutu. Modal Joko Rp60.000, modal Dadang Rp260.000. Lihat kotak merah di kanan, rekap total modal awal. Modal Joko, setoran kas Rp40.000 ditambah non-kas Rp60.000 sama dengan Rp100.000 atau 25% dari total modal. Modal Dadang, setoran kas Rp40.000 ditambah non-kas Rp260.000 sama dengan Rp300.000 atau 75% dari total modal. Total modal persekutuan yang tercatat di buku adalah Rp400.000. Ingat, kunci di sini adalah semua aset yang diserahkan harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat itu. Ini penting agar modal awal tercatat secara adil. Oke, sekarang kita masuk ke kasus yang lebih kompleks di investasi awal persekutuan, yaitu tentang penyesuaian modal menggunakan metode bonus. Ini terjadi ketika porsi modal yang disepakati tidak sesuai dengan modal nyata yang mereka setorkan. Intinya gini, ketika ada ketidaksesuaian modal, kita menggeser sebagian modal dari satu sekutu ke sekutu lain, tanpa mengubah total aset dan total modal perusahaan. Jadi, total modal persekutuan akan tetap. Kita tidak mencatat goodwill. Di slide sebelumnya, ingat ya, modal nyata Joko Rp100.000 atau sebesar 25%. Modal nyata Dadang Rp300.000 atau sebesar 75%. Total modal nyata adalah Rp400.000. Tapi mereka berdua sepakat, oke, kita bagi porsi modalnya rata aja ya, 50% banding 50%. Pertama, kita hitung total modal baru atau modal yang diinginkan. Kita pakai rumus kunci yaitu modal baru sekutu sama dengan persentase kesepakatan kali total modal nyata. Modal baru Joko adalah 50% kali Rp400.000 sama dengan Rp200.000. Modal baru Dadang adalah
50% kali Rp400.000 sama dengan Rp200.000. Sekarang, Joko ingin modalnya jadi Rp200.000 dan Dadang juga ingin Rp200.000. Di sini terjadi transfer modal secara internal. Joko sebagai penerima bonus, modal yang dia inginkan Rp200.000. Modal yang dia setor Rp100.000. Selisihnya lebih Rp100.000. Artinya, Joko menerima bonus Rp100.000. Dadang sebagai pemberi bonus, modal yang dia inginkan Rp200.000. Modal yang dia setor Rp300.000. Selisihnya kurang Rp100.000. Artinya, Dadang memberi bonus Rp100.000. Jurnal akuntansinya. Untuk mencatat transfer modal ini, kita harus mengurangi modal yang memberi bonus, yaitu Dadang, dan menambah modal yang menerima bonus, yaitu Joko. Debitnya modal Dadang Rp100.000 karena modalnya berkurang. Kreditnya modal Joko Rp100.000 karena modalnya bertambah. Dengan jurnal ini, modal Dadang berkurang dari Rp300.000 menjadi Rp200.000 dan modal Joko bertambah dari Rp100.000 menjadi Rp200.000. Total modal persekutuan tetap Rp400.000. Kita hanya memindahkan saldo modal di buku besar. Oke teman-teman, kita masih di topik investasi awal persekutuan, tapi sekarang kita bahas penyesuaian modal yang kedua, yaitu metode goodwill. Ingat ya, metode goodwill ini beda banget dengan metode bonus yang tadi kita bahas. Kalau metode bonus cuma geser-geser modal internal, metode goodwill justru mengakui aset baru. Jadi, goodwill ini muncul kalau salah satu sekutu dianggap punya kelebihan nilai non-cash, misalnya reputasi, skill khusus, atau brand yang kuat, yang nilainya belum dicatat. Intinya, dengan goodwill, maka total modal persekutuan akan bertambah. Contoh kasus, kita masih pakai data yang sama. Total modal nyata Rp400.000 terdiri dari modal Dadang 300.000 dan modal Joko 100.000. Dan mereka tetap sepakat porsi modalnya 50% banding 50%. Di sini, kita pakai rumus kunci untuk mencari tahu sebenarnya berapa sih total aset persekutuan ini kalau kita menilai berdasarkan sekutu yang modalnya paling besar atau paling jelas nilainya. Langkah 1. Kita pakai modal nyata si Dadang sebesar Rp300.000 dan persentase kesepakatan dia adalah 50%. Total aset baru sama dengan modal sekutu terbesar per persen kesepakatan sekutu tersebut. Total aset baru sama dengan Rp300.000 per 50%, sama dengan Rp600.000. Ini adalah total aset baru persekutuan yang kita akui di buku. Langkah kedua, hitung goodwill diakui. Goodwill adalah selisih antara total aset baru yang kita hitung sebesar Rp600.000 dengan total modal nyata sebesar Rp400.000. Goodwill sama dengan Rp600.000 dikurangi Rp400.000 sama dengan Rp200.000. Nilai Rp200.000 ini adalah aset tak berwujud goodwill yang harus kita catat. Goodwill ini diakui untuk sekutu yang diuntungkan atau yang modalnya lebih rendah dari porsi kesepakatan. Dalam kasus ini, Joko yang diuntungkan. Perhitungan modal baru Joko sama dengan 50% kali Rp600.000, sama dengan Rp300.000. Modal nyata Joko Rp100.000. Modal yang diinginkan Rp300.000. Kenaikan modal Joko adalah Rp200.000. Kenaikan inilah yang berasal dari goodwill. Jurnal akuntansinya, untuk mencatat goodwill dan kenaikan modal Joko. Debit goodwill Rp200.000 berupa aset tak berwujud bertambah. Kredit modal Joko Rp200.000 karena modal Joko bertambah. Kesimpulannya, modal Joko sekarang Rp300.000, modal Dadang tetap Rp300.000, sehingga total modal baru adalah Rp600.000. Angka ini sama dengan total aset baru yang kita hitung. Perbedaannya dengan metode bonus adalah total aset dan total modal persekutuan meningkat karena pengakuan goodwill. Oke, kita masuk ke poin setoran tambahan modal dan penarikan modal. Setelah modal awal dicatat, bisnis jalan, pasti ada aja perubahan di tengah jalan. Nah, dalam persekutuan, perubahan modal itu ada dua jenis utama, dan ini wajib kamu bedakan.
1. Perubahan modal permanen. Ini adalah perubahan yang niatnya jangka panjang dan langsung mempengaruhi porsi kepemilikan. Ibaratnya ini adalah uang yang kamu masukkan atau tarik dari rekening bank utama bisnismu. Contoh 1. Nambah modal. Tuan Umar nyetor uang tunai lagi 15.000. Jurnalnya gampang. Debit kas karena uang masuk. Kredit modal Umar karena modalnya bertambah. Contoh 2. Penarikan permanen atau cabut modal. Amir memutuskan ambil modalnya secara permanen 25.000. Jurnalnya kebalikannya. Debit modal Amir karena modalnya berkurang, kredit kas karena uang keluar. 2. Penarikan temporer atau prive. Nah, kalau prive ini beda. Ini adalah pengambilan uang untuk keperluan pribadi sekutu. Tapi uang ini sifatnya sementara. Kita nggak langsung kurangi modal utamanya. Anggap aja ini seperti sekutu mengambil kasbon atau utang sementara dari persekutuan yang nanti akan dipotong dari laba mereka di akhir tahun. Jurnal saat pengambilan prive. Alex ambil 7.000, Nisa ambil 8.000. Total kas keluar 15.000. Jurnalnya, kita debit prive masing-masing sekutu, yaitu prive Tuan Alex, prive Nyonya Nisa, untuk mencatat utang sementara mereka. Kredit kas karena uang keluar. Di akhir periode, akun prive ini harus ditutup ke akun modal. Jurnalnya, kita debit modal masing-masing sekutu untuk mengurangi modal mereka, dan kita kredit prive mereka untuk menghilangkan saldo prive yang tadi kita catat. Kesimpulannya, kalau permanen, langsung mainkan akun modal. Kalau temporer atau prive, catat dulu di akun prive, baru di akhir tahun ditutup ke akun modal. Jangan sampai tertukar ya. Sekarang kita masuk ke bagian paling seru dari kegiatan belajar 1, yaitu operasi persekutuan dan bagaimana kita melacak perubahan ekuitas sekutu dari awal sampai akhir periode. Ada 3 hal unik yang harus kamu ingat dalam operasi persekutuan. 1. Prive diperbolehkan. Kita sudah bahas tadi, pengambilan untuk pribadi atau prive boleh dilakukan, tapi ingat, itu dicatat di akun prive dan bukan beban perusahaan. Ini beda loh dengan gaji karyawan. 2. Gaji sekutu aktif. Kalau ada sekutu yang kerja keras banget, dia bisa dapat gaji sekutu. Gaji ini dicatat dulu di prive atau modal, tapi nanti diperhitungkan saat pembagian laba rugi. Intinya, gaji ini cuma prealokasi laba. 3. Pemisahan kepentingan. Meskipun bisnisnya patungan, kepentingan pribadi sekutu harus tetap dipisahkan dari kepentingan perusahaan atau prinsip entitas bisnis. Coba lihat tabel di kiri. Ini adalah laporan perubahan modal persekutuan Cahyono dan rekan. Kita pakai data laba bersih 7 juta rupiah dengan rasio bagi laba Cahyono 70% dan Daryono 30%. Ini adalah alur lengkap pergerakan modal. Modal awal Cahyono 70 juta, Daryono 30 juta. Cahyono nambah 15 juta. Mereka mengambil uang untuk pribadi, yaitu Cahyono 5 juta dan Daryono 1 juta. Mereka juga ada penarikan modal secara permanen. Setelah semua transaksi di atas, kita dapat saldo sebelum laba. Nah, laba 7 juta rupiah ini kita bagi Cahyono sebesar 70%, 4.900.000 rupiah, Daryono 30%, 2.100.000 rupiah. Total semuanya dijumlahkan, kita dapat saldo modal akhir persekutuan. Untuk membuat laporan di atas valid di pembukuan, kita harus buat 2 jurnal penutup utama. 1. Jurnal menutup laba bersih ke akun modal sekutu. Kita debit ikhtisar laba rugi sebesar laba bersih 7 juta rupiah. Kita kredit modal Cahyono dan modal Daryono sesuai dengan porsi pembagian laba 70/30 tadi. Ini penting untuk mengalokasikan laba ke pemilik. 2. Jurnal menutup akun prive ke akun modal sekutu. Kita debit modal Cahyono sebesar 5 juta rupiah dan modal Daryono sebesar 1 juta rupiah untuk mengurangi modal mereka. Kita kredit prive mereka untuk menutup saldo prive. Dengan jurnal penutup ini, akun modal sekutu akan memiliki saldo akhir yang sama persis dengan yang tertera di laporan perubahan modal. Baik, kita sampai di bagian krusial dari operasi persekutuan, yaitu perjanjian pembagian laba dan rugi. Ini adalah aturan main yang menentukan berapa jatah tiap sekutu. Secara umum ada 3 metode utama, dari yang paling sederhana sampai yang kompleks, yaitu 1. Rasio sederhana atau persentase tetap. Ini metode paling gampang.
laba atau rugi dibagi berdasarkan persentase yang sudah disepakati di awal. Contohnya, Charlie dan Dandi sepakat rasionya 60% banding 40%. Kalau untung 100 juta, Charlie dapat 60 juta, Dandi 40 juta. Selesai. Metode ini cocok untuk persekutuan yang kontribusi modal dan usaha sekutunya relatif setara atau nggak mau ribet. Nah, seringkali kontribusi sekutu itu nggak setara. Ada yang modalnya besar, tapi nggak ikut kerja. Ada yang modalnya kecil, tapi kerja keras banget di lapangan. Untuk mengkompensasi perbedaan ini, kita pakai 2 faktor prioritas sebelum sisa laba dibagi, yaitu 2. Gaji untuk sekutu aktif, yaitu kompensasi yang diberikan kepada sekutu yang aktif mengelola usaha. Ini adalah penghargaan atas waktu dan jerih payah mereka. Intinya, kita mengukur kontribusi usaha. Contohnya, anggaplah si Charlie yang kerja dari pagi sampai malam, sedangkan Dandi cuma kasih modal. Maka, sebelum laba dibagi, Charlie bisa dialokasikan gaji dulu, misalnya 5 juta per bulan. Angka ini mengurangi total laba sebelum laba sisanya dibagi lagi. 3. Bunga atas modal atau interest on capital. Ini adalah kompensasi yang diberikan kepada sekutu karena sudah menginvestasikan modalnya di perusahaan. Ini mengukur kontribusi investasi. Contohnya Dadang yang modalnya 300 juta, berhak dapat kompensasi atas modalnya. Kita sepakati bunganya 10%. Jadi, dia dapat alokasi 10% kali 300 juta dulu. Perlu diingat bahwa bunga ini sering dihitung dari modal rata-rata untuk lebih adil, karena modal bisa berubah-ubah selama setahun. Ingat ya, gaji dan bunga ini bukan beban perusahaan seperti gaji karyawan, tapi alokasi prioritas dari laba yang tersedia. Setelah laba dikurangi dengan alokasi gaji dan bunga, sisa laba barulah dibagi menggunakan rasio sederhana yang disepakati, misalnya 60/40. Dengan mengkombinasikan ketiga metode ini, pembagian laba akan jadi lebih adil dan mencerminkan kontribusi nyata setiap sekutu. Baik, sekarang kita praktek langsung. Alokasi laba persekutuan berdasarkan gaji. Ini adalah studi kasus bagaimana kita memberikan kompensasi atas usaha sekutu yang aktif. Kita punya laba bersih tahun 2018 sebesar 80 juta rupiah. Ada 3 sekutu, yaitu Verina, Luluk, dan Dias. Kesepakatan mereka, Verina sekutu aktif dan Luluk juga sekutu aktif, masing-masing dapat alokasi gaji 10 juta. Dias sekutu pasif, tidak dapat. Sisa laba atau rugi setelah alokasi gaji akan dibagi merata, yaitu 1:1:1. Kita akan buat langkah-langkah pembagiannya. Langkah 1. Total laba yang siap dibagi adalah 80 juta rupiah. Langkah 2. Kurangi alokasi gaji. Verina dapat 10 juta, Luluk dapat 10 juta, Dias dapat 0. Total alokasi gaji 20 juta. Langkah 3. Hitung sisa laba bersih untuk dibagi, yaitu laba bersih 80 juta dikurangi alokasi gaji 20 juta, sama dengan sisa 60 juta. Langkah 4. Sisa 60 juta ini dibagi rata ke 3 sekutu, 60 juta per 3 orang sama dengan 20 juta per orang. Verina dapat 20 juta, Luluk dapat 20 juta, Dias dapat 20 juta. Langkah 5, sekarang kita total alokasi yang diterima masing-masing sekutu, yaitu gaji ditambah sisa. Verina, 10 juta gaji ditambah 20 juta sisa, sama dengan 30 juta. Luluk, 10 juta gaji ditambah 20 juta sisa, sama dengan 30 juta. Dias, 0 gaji ditambah 20 juta sisa, sama dengan 20 juta. Totalnya, 30 ditambah 30 ditambah 20 sama dengan 80 juta. Pas, sesuai laba bersih. Bagaimana kalau laba bersihnya cuma 18,5 juta, sementara total gaji yang harus dialokasikan itu 20 juta? Jika laba tidak cukup menutupi gaji, selisihnya akan menjadi rugi. Rugi ini yaitu 20 juta, gaji dikurangi 18,5 juta, laba. Sebesar 1,5 juta akan dibagikan ke semua sekutu sesuai rasio sisa laba, yaitu merata, 1:1:1. Jurnal penutup. Setelah perhitungan ini, kita buat jurnal penutup seperti yang sudah kita pelajari, debit ikhtisar laba rugi 80 juta rupiah, dan kredit modal masing-masing sekutu. Verina 30 juta, Luluk 30 juta, Dias 20 juta. Intinya, metode gaji ini memastikan sekutu yang kerja lebih keras dapat kompensasi prioritas terlebih dahulu dari laba yang ada.
Oke, ini adalah metode pembagian laba yang lebih canggih dan sering dianggap paling adil. Pembagian laba berdasarkan modal rata-rata tertimbang. Kenapa ini adil? Coba bayangkan, modal kamu di perusahaan sering naik turun sepanjang tahun karena ada setoran tambahan atau penarikan. Kalau kita cuma pakai modal awal atau modal akhir, itu nggak adil. Metode modal rata-rata tertimbang ini mempertimbangkan 1. Berapa lama investasi itu berada di perusahaan yang dihitung dalam bulan. 2. Berapa jumlah investasinya. Jadi, modal dihitung berdasarkan rata-rata yang sudah ditimbang oleh lamanya modal itu ditanam. Ini adalah cara yang paling akurat untuk mengukur kontribusi investasi sekutu. Bintang dan Bulan punya laba bersih tahunan 20 juta rupiah. Laba ini mau kita bagi berdasarkan kontribusi modal rata-rata. Anggap saja, setelah dihitung berdasarkan lamanya modal, per bulan, hasil rata-rata tertimbangnya adalah modal rata-rata tertimbang Bintang 197 juta rupiah, modal rata-rata tertimbang Bulan 175,33 juta rupiah, total modal rata-rata 372,33 juta rupiah. Sekarang kita hitung rasio modal tertimbang. Untuk Bintang, 197 dibagi 372,33 dikali 100% sama dengan 52,91%. Untuk Bulan, 175,33 dibagi 372,33 dikali 100% sama dengan 47,09%. Totalnya pas 100%. Kemudian kita hitung pembagian laba. Untuk Bintang, 52,91% dikali 20 juta rupiah sama dengan 10.582.000 rupiah. Untuk Bulan, 47,09% kali 20 juta rupiah sama dengan 9.418.000 rupiah. Hasilnya, laba dialokasikan secara proporsional sesuai kontribusi investasi rata-rata mereka. Ini adalah pembagian laba yang paling mencerminkan keadilan investasi modal sepanjang periode. Kita sampai di metode pembagian laba yang paling lengkap dan kompleks, yaitu pembagian laba berdasarkan bunga atas modal. Metode ini adalah kombinasi dari semua yang sudah kita pelajari untuk memastikan pembagian laba benar-benar adil. Tujuan metode bunga atas modal adalah memberikan kompensasi tambahan bagi sekutu yang punya kontribusi modal besar. Ini adalah cara kita menghargai uang yang mereka tanam. Bunga ini biasanya dihitung berdasarkan modal rata-rata atau modal awal dengan persentase tertentu, misalnya 5%. Catatan penting yang harus kamu ingat, gaji dan bunga itu bukan beban perusahaan, seperti biaya gaji karyawan atau bunga pinjaman bank. Mereka berdua adalah alokasi laba. Perhitungan gaji dan bunga ini selalu dilakukan setelah laba bersih diketahui angkanya. Jika persekutuan memutuskan menggunakan semua faktor ini, urutannya wajib seperti ilustrasi di kanan dan nggak boleh terbalik. Bayangkan laba bersihnya 200 juta rupiah. Pertama, alokasi gaji atau prioritas usaha. Langkah pertama, kita kasih dulu alokasi gaji ke sekutu yang aktif kerja keras sebagai kompensasi atas waktu dan tenaganya. Contohnya, kita kurangi laba 200 juta rupiah itu dengan total alokasi gaji sekutu. Kedua, alokasi bunga atas modal atau prioritas investasi. Setelah gaji, barulah kita alokasikan bunga atas modal ke semua sekutu, baik yang aktif maupun pasif, sebagai kompensasi atas dana yang mereka investasikan. Contohnya, kita kurangi lagi sisa laba tadi dengan total alokasi bunga 5% atas modal mereka. Ketiga, pembagian sisa laba rugi atau rasio sisa. Setelah dikurangi gaji dan bunga atas modal, sisanya, atau bahkan kalau ternyata timbul kerugian, barulah dibagi kepada semua sekutu sesuai dengan rasio sisa laba rugi yang disepakati. Misalnya dibagi merata atau 60/40. Dengan urutan ini, semua sekutu merasa dihargai. Yang kerja dihargai gaji, yang modalnya besar dihargai bunga, dan sisanya dibagi berdasarkan kesepakatan umum. Ini adalah skema pembagian laba yang paling adil dalam persekutuan. Sip, kita sudah selesai dengan fase mendirikan dan menjalankan.
Sekarang kita lanjut ke bagian kedua yang nggak kalah penting, yaitu kegiatan belajar 2, perubahan kepemilikan persekutuan. Kita mulai kegiatan belajar 2 dengan membahas perubahan pada kepemilikan persekutuan. Ada satu hal penting yang harus kamu pahami. Bubar persekutuan tidak sama dengan bubar perusahaan. Dalam hukum persekutuan, kalau ada satu sekutu saja yang keluar atau gabung, maka secara hukum persekutuan lama dianggap bubar. Misalkan ada firma lama yang terdiri dari Agus dan Ridwan. Ridwan keluar, maka secara hukum persekutuan Agus dan Ridwan bubar. Lalu, Agus mengajak Bejo bergabung. Maka terbentuklah persekutuan baru yang anggotanya adalah Agus dan Bejo. Jadi, dalam dunia hukum, ini adalah dua peristiwa yang berbeda, bubarnya yang lama dan terbentuknya yang baru. Perusahaan, baik itu bisnis atau usaha, akan terus berjalan. Ibaratnya, warung kopinya tetap buka, asetnya sama, operasionalnya sama, hanya saja pemilik di balik meja kasir yang berubah. Kenapa ini penting? Karena dalam akuntansi, kita tidak perlu mencatat likuidasi aset dan utang lama hanya karena sekutunya berubah. Kita hanya perlu menyesuaikan saldo modal dan melanjutkan pembukuan dengan entitas persekutuan yang baru. Jadi, fokus kita di sini adalah bagaimana mencatat penyesuaian modal saat ada sekutu masuk atau keluar, agar pembukuan tetap mencerminkan entitas persekutuan yang baru. Sekarang, kita bahas dampak akuntansi paling krusial saat ada perubahan kepemilikan, yaitu dampak akuntansi perubahan kepemilikan persekutuan, khususnya tentang revaluasi aset. Pertanyaannya gini, sebelum sekutu baru masuk atau sekutu lama keluar, apakah aset perusahaan lama perlu dinilai ulang atau direvaluasi ke nilai wajarnya atau harga pasarnya? Jawabannya terbagi dua, tergantung pendekatan yang diambil. 1. Pendekatan goodwill atau revaluasi. Dalam pendekatan ini, aset persekutuan direvaluasi ke nilai wajar. Kita anggap perubahan kepemilikan ini momen yang pas untuk mencatat nilai aset yang sebenarnya di pasar. Alasannya karena perubahan entitas hukum dari lama ke baru dianggap sebagai waktu yang tepat untuk mengakui nilai aset yang sebenarnya atau nilai wajar di neraca persekutuan baru. Misalnya, aset tanah punya nilai buku 100 juta. Tapi harga pasaran atau nilai wajar tanah itu sudah 150 juta. Selisih 50 juta ini kita akui sebagai goodwill yang merupakan aset tak berwujud. Intinya, total aset persekutuan baru akan meningkat karena pengakuan nilai pasar aset dan goodwill. 2. Pendekatan bonus atau non-revaluasi. Pendekatan ini lebih simpel. Aset persekutuan tidak direvaluasi, aset tetap dicatat sebesar nilai buku aslinya. Alasannya adalah, perubahan kepemilikan ini dianggap sebagai transaksi internal atau transfer modal antar sekutu. Perusahaan tidak perlu repot-repot mencatat aset pada nilai pasar karena bisnisnya kan tetap berjalan. Misalkan, aset tanah tadi, meskipun nilai wajarnya 150 juta, tetap dicatat sebesar nilai buku 100 juta. Tidak ada pengakuan goodwill, perbedaan nilai atau keuntungan antar sekutu diselesaikan dengan memodifikasi saldo modal, yaitu melalui mekanisme bonus yang kita sudah bahas di awal. Jadi kuncinya, persekutuan harus sepakat di awal, mau mengakui nilai pasar aset yang real dan mencatat goodwill, atau mau pakai nilai buku lama dan menyelesaikannya lewat bonus. Pemilihan pendekatan ini akan sangat mempengaruhi pencatatan modal sekutu yang baru. Oke, kita fokus ke topik masuknya sekutu baru ke persekutuan. Ada dua cara utama sekutu baru bisa bergabung, dan ini punya dampak akuntansi yang sangat berbeda. 1. Pembelian kepemilikan dari sekutu lama. Ini seperti transaksi jual-beli biasa. Sekutu baru, misalnya si D, membeli jatah modal langsung dari sekutu lama, misalnya si A. Transaksi ini sifatnya pribadi antara sekutu A dan D. Dampak kas persekutuannya, tidak ada aliran kas masuk ke persekutuan. Uang atau kas dibayarkan si D langsung ke kantong pribadi si A. Contoh simpelnya, si A punya modal 100 juta. Si D bayar 100 juta ke si A. Di pembukuan perusahaan, kita cuma geser saldo, debit modal A, kredit modal D.
Aset persekutuan seperti kas dan lain-lain tetap. Dampaknya secara hukum, persekutuan lama bubar dan persekutuan baru terbentuk. Tapi secara akuntansi, yang berubah hanya nama pemilik modal. 2. Berinvestasi pada persekutuan. Ini seperti penyuntikan modal baru. Sekutu baru menyetor kas atau aset baru langsung ke dalam perusahaan atau firma. Dampak kas persekutuannya, ada aliran kas atau aset masuk. Total aset persekutuan bertambah. Contoh simpelnya, si D nyetor kas 100 juta langsung ke rekening perusahaan. Kita catat, debit kas karena aset bertambah, kredit modal D karena modal D bertambah. Dampaknya terhadap entitas sama seperti tadi, persekutuan lama bubar dan persekutuan baru terbentuk. Tapi bedanya, perusahaan benar-benar jadi lebih kaya karena ada modal tambahan. Kunci perbedaannya cuma satu pertanyaan. Apakah uang masuk ke kas perusahaan? Kalau tidak, pembelian dari sekutu lama, nilai aset tetap. Kalau ya, berinvestasi, nilai aset bertambah. Jangan sampai tertukar, karena jurnalnya beda total. Oke, kita kembali ke pembahasan masuknya sekutu baru ke persekutuan. Kali ini, kita bahas kasus di mana sekutu baru berinvestasi, di mana ada uang masuk ke kas perusahaan, dan kita menggunakan metode goodwill atau revaluasi aset. Ini terjadi ketika investasi dari sekutu baru terlalu kecil, atau jatah modal yang disepakati terlalu besar, sehingga kita harus mengakui adanya goodwill untuk sekutu lama. Persekutuan mengakui bahwa sekutu lama, yaitu A dan B, sudah punya goodwill atau nilai lebih, misalnya reputasi atau pelanggan setia, yang belum dicatat. Dampaknya, total aset persekutuan bertambah karena pengakuan aset tak berwujud, yaitu goodwill. Studi kasus. Modal lama, yaitu A dan B, 200 juta rupiah. Sekutu baru, yaitu C, 50 juta rupiah. Kesepakatan porsi C adalah 12,5% dari total modal baru. Sekarang, kita hitung dan jurnal. Langkah 1, menghitung total aset baru atau implied value. Kita gunakan investasi sekutu C sebagai patokan untuk menghitung total nilai wajar persekutuan atau implied value. Total aset baru, persen porsi sekutu baru, kali setoran kas sekutu baru. Total aset baru, 12,5% kali 50 juta rupiah sama dengan 400 juta rupiah. Ini adalah total nilai wajar persekutuan yang kita akui sekarang. Langkah 2, menghitung goodwill untuk sekutu lama. Goodwill yang diakui adalah selisih antara total aset baru atau implied value dengan total modal yang disetor. Goodwill sama dengan total aset baru dikurangi modal lama ditambah setoran baru. Goodwill 400 juta rupiah dikurangi 200 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah sama dengan 150 juta rupiah. Nilai 150 juta rupiah ini adalah goodwill yang harus diakui, dan ini dialokasikan kepada sekutu lama, yaitu A dan B, sesuai rasio laba atau rugi mereka. Misalnya 50/50. Jadi 75 juta rupiah per sekutu. Kita buat jurnal gabungan untuk mencatat masuknya kas sekutu C dan pengakuan goodwill sekutu lama. Debit kas, 50 juta rupiah. Investasi sekutu C masuk. Debit goodwill, 150 juta rupiah. Aset tak berwujud baru diakui. Kredit modal sekutu baru, C, 50 juta rupiah. Nilai modal sesuai setoran, karena porsi 12,5% dari 400 juta rupiah adalah 50 juta rupiah. Kredit modal sekutu lama, A, 75 juta rupiah. Kenaikan modal dari alokasi goodwill. Kredit modal sekutu lama, B, 75 juta rupiah. Kenaikan modal dari alokasi goodwill. Dengan jurnal ini, modal sekutu lama, A dan B, meningkat karena adanya goodwill yang mereka miliki, dan total aset persekutuan juga meningkat menjadi 400 juta rupiah. Kita lanjutkan kasus masuknya sekutu baru ke persekutuan dengan menggunakan metode goodwill. Tapi kali ini, goodwill diakui untuk sekutu baru. Ini terjadi ketika sekutu baru yang masuk punya nilai lebih yang dibawa ke persekutuan, seperti skill atau ide brilian, sehingga modal yang disepakati untuknya harusnya lebih besar daripada kas yang benar-benar dia setorkan. Goodwill
diakui karena nilai porsi kepemilikan yang disepakati oleh sekutu baru lebih besar dari kas atau aset yang dia setorkan. Dampaknya, sama seperti sebelumnya, total aset dan modal persekutuan bertambah dari goodwill yang diakui. Studi kasus. Modal lama persekutuan, 200 juta rupiah. Setoran kas sekutu baru, E, 50 juta rupiah. Disepakati porsi modal sekutu baru E, 23,08% dari total modal baru. Sekarang, kita hitung dan jurnal. Langkah pertama, menghitung total aset baru. Kali ini, kita pakai modal sekutu lama sebagai patokan. Kenapa? Karena goodwill diakui untuk sekutu baru, artinya nilai sekutu lama atau modal lama dianggap sudah mencerminkan nilai wajar 100% dikurangi porsi sekutu baru. Maka porsi modal sekutu lama sebesar 200 juta rupiah mewakili 76,92%. Dan total aset baru sama dengan 100% dikurangi persen kali porsi baru modal sekutu lama. Sehingga, total aset baru sama dengan 76,92% dikali 200 juta rupiah, sama dengan 260 juta rupiah. Ini adalah total nilai wajar persekutuan yang kita akui sekarang. Langkah 2, menentukan modal baru dan goodwill. Modal sekutu baru yang diakui adalah 23,08% kali 260 juta rupiah, sama dengan 60 juta rupiah. Sekarang kita hitung goodwill yang diakui untuk sekutu baru. Goodwill sama dengan modal sekutu baru dikurangi setoran kas baru. Goodwill sama dengan 60 juta rupiah dikurangi 50 juta rupiah, sama dengan 10 juta rupiah. Nilai 10 juta rupiah ini adalah goodwill yang diakui. Dan ini dialokasikan kepada sekutu baru E karena dia nyetor 50 juta rupiah, tapi diakui modalnya 60 juta rupiah. Selisihnya adalah goodwill dia. Kita buat jurnal gabungan untuk mencatat masuknya kas dan pengakuan goodwill sekutu baru. Debit kas, 50 juta rupiah, setoran tunai sekutu baru E. Debit goodwill, 10 juta rupiah, aset tak berwujud baru diakui untuk sekutu E. Kredit modal sekutu baru E, 60 juta rupiah, total modal yang diakui untuk sekutu E. Sekutu baru menerima modal 60 juta rupiah, modal yang diakui, meskipun dia hanya nyetor 50 juta rupiah kas. Selisih 50 juta rupiah dicatat sebagai goodwill. Total aset persekutuan, kas plus goodwill, bertambah 60 juta rupiah, dan total modal persekutuan juga bertambah 60 juta rupiah. Oke, ini adalah metode terakhir kita untuk kasus masuknya sekutu baru ke persekutuan. Kali ini, kita kembali menggunakan metode bonus, dengan kasus bonus diberikan kepada sekutu baru. Ini adalah kebalikan dari kasus goodwill sekutu lama tadi. Sekutu baru diakui memiliki modal yang lebih besar daripada kas yang dia setorkan, dan selisihnya diambil sebagai bonus dari modal sekutu lama. Dampaknya, total aset persekutuan tetap, kecuali kas yang bertambah dari setoran sekutu baru. Tidak ada aset yang direvaluasi. Kita hanya menggeser saldo modal. Studi kasus. Modal lama persekutuan nyata, 200 juta rupiah. Setoran kas sekutu baru, 50 juta rupiah. Total modal nyata, 200 juta ditambah 50 juta rupiah, sama dengan 250 juta rupiah. Disepakati, porsi sekutu baru, 30%. Sekarang, kita hitung dan jurnal. Langkah pertama, menghitung modal diakui sekutu baru. Kita pakai total modal nyata yang ada di perusahaan saat ini. Modal baru diakui sama dengan persen porsi disepakati kali total modal nyata. Modal baru diakui sama dengan 30% kali 250 juta rupiah, sama dengan 75 juta rupiah. Sekutu baru yang nyetor 50 juta rupiah akan diakui modalnya sebesar 75 juta rupiah. Langkah kedua, menghitung bonus atau dampak transfer modal. Bonus adalah selisih antara modal yang diakui dengan modal yang disetorkan. Bonus sama dengan modal diakui dikurangi setoran kas. Bonus sama dengan 75 juta rupiah dikurangi 50 juta rupiah, sama dengan 25 juta rupiah. Nilai 25 juta rupiah ini adalah bonus yang diterima sekutu baru. Bonus ini diambil dari modal sekutu lama, yaitu sekutu 1 dan sekutu 2, sesuai rasio laba atau rugi mereka. Kita buat jurnal untuk mencatat masuknya kas sekutu baru dan pengurangan modal sekutu lama sebagai bonus.
Anggap sekutu lama punya rasio laba atau rugi 50/50. Debit kas 50 juta rupiah. Setoran tunai sekutu baru masuk. Debit modal sekutu lama 1, 12.500.000 rupiah. Modalnya berkurang 50% kali 25 juta. Debit modal sekutu lama 2, 12.500.000 rupiah. Modalnya berkurang 50% kali 25 juta. Kredit modal sekutu baru 75 juta rupiah. Total modal yang diakui untuk sekutu baru. Kesimpulannya, modal sekutu lama berkurang 25 juta rupiah total karena mereka memberi bonus. Dan modal sekutu baru bertambah 25 juta rupiah melebihi setoran kasnya karena dia menerima bonus. Total modal persekutuan tetap 250 juta rupiah dan hanya terjadi transfer saldo modal. Oke, ini adalah kasus terakhir kita untuk masuknya sekutu baru ke persekutuan. Kita bahas metode bonus dengan kasus bonus diberikan kepada sekutu lama. Ini adalah kebalikan dari kasus bonus sekutu baru tadi. Ini terjadi ketika sekutu baru menyetor kas yang relatif lebih tinggi daripada porsi model yang dia minta. Kelebihan setoran ini dianggap sebagai bonus yang diberikan kepada sekutu lama. Sekutu baru setoran uangnya tinggi tapi cuma minta porsi kecil. Kelebihan uangnya itu diberikan sebagai bonus kepada sekutu lama sebagai penghargaan atas perusahaan yang sudah berjalan baik. Dampaknya, total aset persekutuan tetap hanya kas yang bertambah. Kita hanya menggeser saldo modal sekutu lama ke sekutu baru dan sebaliknya. Studi kasus. Modal lama persekutuan nyata 200 juta rupiah. Setoran kas sekutu baru 50 juta rupiah. Total modal nyata 200 juta ditambah 50 juta sama dengan 250 juta rupiah. Disepakati porsi sekutu baru 15%. Sekarang kita hitung dan jurnal. Langkah pertama, menghitung modal diakui sekutu baru. Kita pakai total modal nyata yang ada di perusahaan saat ini. Modal baru diakui sama dengan persen porsi disepakati dikali total modal nyata. Modal baru diakui sama dengan 15% dikali 250 juta rupiah. Modal baru diakui sama dengan 37,5 juta rupiah. Sekutu baru yang nyetor 50 juta hanya akan diakui modalnya sebesar 37,5 juta rupiah. Langkah kedua, menghitung bonus. Bonus adalah selisih antara setoran kas dengan modal yang diakui. Bonus sama dengan setoran kas baru dikurangi modal diakui. Bonus sama dengan 50 juta rupiah dikurangi 37,5 juta rupiah. Nilai 12,5 juta rupiah ini adalah bonus yang diterima sekutu lama. Bonus ini diambil dari kelebihan setoran sekutu baru dan dialokasikan kepada sekutu lama sesuai rasio laba rugi mereka, misalnya 50/50. Kita buat jurnal untuk mencatat masuknya kas sekutu baru dan pengalokasian bonus ke modal sekutu lama. Anggap sekutu lama punya rasio laba rugi 50/50. Debit kas 50 juta rupiah. Setoran tunai sekutu baru masuk. Kredit modal sekutu baru 37,5 juta rupiah. Total modal yang diakui untuk sekutu baru. Kredit modal sekutu lama 1, 6.250.000 rupiah. Kenaikan modal dari alokasi bonus 50% dikali 12,5 juta rupiah. Kredit modal sekutu lama 2, 6.250.000 rupiah. Kenaikan modal dari alokasi bonus 50% dikali 12,5 juta rupiah. Jadi sekutu baru menyerahkan 50 juta, tapi modalnya hanya diakui 37,5 juta rupiah. Kelebihan 12,5 juta rupiah itu langsung disalurkan sebagai bonus ke modal sekutu lama. Total modal persekutuan tetap 250 juta dan hanya terjadi transfer saldo modal. Baik, ini adalah rangkuman. Masuknya sekutu baru ada dua cara, dan dua-duanya harus disepakati apakah menggunakan metode goodwill atau revaluasi, atau metode bonus atau non-revaluasi. Kedua metode ini memiliki dampak yang berbeda signifikan pada laporan keuangan persekutuan, terutama terkait dengan nilai aset dan pengakuan goodwill. 1. Metode goodwill atau revaluasi. Metode goodwill dikenal sebagai metode revaluasi karena pada penerapannya, nilai aset persekutuan akan dinaikkan ke nilai wajar. Kenaikan nilai aset ini dilakukan sebelum pencatatan masuknya mitra baru. Konsekuensi langsung dari revaluasi ini adalah pengakuan goodwill yang muncul sebagai aset tak berwujud dalam pembukuan.
Goodwill ini pada dasarnya mencerminkan nilai lebih dari persekutuan yang tidak terwakili oleh aset berwujud. Akibatnya, dampak total aset persekutuan akan bertambah, bukan hanya dari setoran kas mitra baru, tetapi juga karena adanya pengakuan goodwill ini. 2. Metode bonus atau non-revaluasi. Sebaliknya, metode bonus dikenal sebagai metode non-revaluasi. Dalam metode ini, aset persekutuan tidak dinaikkan ke nilai wajar. Aset tetap dicatat berdasarkan nilai buku historisnya. Oleh karena itu, goodwill tidak muncul dalam pembukuan persekutuan karena tidak ada revaluasi aset eksternal yang dilakukan. Transaksi ini murni dianggap sebagai transfer internal antar modal mitra lama dan mitra baru. Dampaknya, total aset persekutuan secara keseluruhan tetap, dengan peningkatan hanya berasal dari kas setoran masuk yang dibawa oleh mitra baru. Selisih antara setoran kas dan bagian modal yang diakui akan dicatat sebagai bonus, yang merupakan penyesuaian antar akun modal mitra lama dan atau mitra baru. Intinya, metode goodwill mengakui nilai aset sebenarnya atau nilai wajar dan mencerminkan nilai lebih persekutuan atau goodwill, sehingga meningkatkan total aset. Sementara itu, metode bonus berpegang teguh pada nilai buku historis, tidak mengakui goodwill, dan hanya menunjukkan peningkatan aset dari kas setoran, dengan penyesuaian internal atau bonus pada akun modal. Semoga semua analogi sederhana tadi membantu kamu membedakan setiap konsep. Akuntansi keuangan lanjutan memang butuh ketelitian, tapi dengan memahami konsep dasar ini, kamu pasti bisa. Kita masuk ke bagian terakhir dari perubahan kepemilikan, berhentinya persekutuan yang disebabkan oleh kematian atau berhentinya sekutu. Ini adalah skenario di mana salah satu pemilik, misalnya Haryono, memutuskan untuk keluar, bisa karena pensiun, meninggal, atau memang ingin mengundurkan diri. Lihat contoh kasus persekutuan Mariono dan rekan. Data modal awal Mariono adalah 40 juta rupiah, Baryono 100 juta rupiah, dan Haryono 60 juta rupiah. Total modal adalah 200 juta rupiah. Skenarionya adalah Haryono berhenti dan persekutuan setuju untuk membayar tunai semua saldo modalnya. Skenario paling sederhana adalah perusahaan membayar Haryono tepat sebesar saldo modalnya di buku, yaitu 60 juta rupiah. Jurnal akuntansinya adalah debit modal Haryono 60 juta rupiah untuk menghilangkan modal Haryono dari pembukuan. Kredit kas 60 juta rupiah untuk mencatat pembayaran tunai yang keluar dari kas perusahaan. Dampak dari transaksi ini adalah kas perusahaan berkurang 60 juta rupiah, modal persekutuan berkurang 60 juta rupiah, tidak ada bonus atau goodwill yang diakui. Kenapa? Karena persekutuan membayar sesuai nilai buku. Rasio laba rugi Mariono dan Baryono harus disesuaikan untuk persekutuan yang baru. Misalnya, kalau rasio lama 20 banding 50 banding 30, maka rasio baru Mariono dan Baryono akan menjadi 20 banding 50 atau disederhanakan 2 banding 5 dari total laba rugi persekutuan yang baru. Intinya, jika pembayaran ke sekutu yang keluar itu sama persis dengan saldo modalnya, maka prosesnya adalah yang paling mudah, yaitu kurangi modal, kurangi kas. Oke, kita tutup pembahasan tentang keluarnya sekutu dengan skenario terakhir pembayaran lebih, metode bonus. Ini terjadi ketika persekutuan lama, yaitu Mariono dan Baryono, memutuskan untuk membayar Haryono lebih dari saldo modalnya yang tercatat. Kenapa dibayar lebih? Mungkin karena Haryono adalah pendiri atau sebagai penghargaan karena dia sudah bekerja keras. Intinya, sekutu yang tersisa bersedia menanggung kelebihan bayar itu. Kelebihan pembayaran ini dianggap sebagai beban bonus yang diambil dari modal sekutu lama, yaitu Mariono dan Baryono. Dampaknya sama seperti semua metode bonus. Total aset persekutuan tidak direvaluasi. Studi kasus. Modal Haryono di buku 60 juta rupiah. Pembayaran kas yang diberikan 74 juta rupiah. Total bonus dikeluarkan atau kelebihan bayar adalah 74 juta rupiah dikurang 60 juta rupiah sama dengan 14 juta rupiah. Kelebihan 14 juta rupiah ini adalah beban yang harus ditanggung oleh Mariono dan Baryono. Kita alokasikan beban 14 juta rupiah ini sesuai rasio sisa laba atau rugi Mariono dan Baryono.
Rasio laba rugi lama adalah Mariono 20%, Bariono 50%, Haryono 30%. Rasio sisa Mariono dan Bariono adalah 20% berbanding 50%, atau disederhanakan menjadi 2:5 atau total 7 bagian. Porsi Mariono 2/7 atau sama dengan 7/12 kali 14 juta rupiah sama dengan 4 juta rupiah. Porsi Bariono 5/7 atau sama dengan 7/15 kali 14 juta rupiah sama dengan 10 juta rupiah. Totalnya 4 juta rupiah ditambah 10 juta rupiah sama dengan 14 juta rupiah. Beban bonus ini akan mengurangi saldo modal Mariono dan Bariono. Kita catat hilangnya modal Haryono, berkurangnya kas, dan berkurangnya modal sekutu yang tersisa sebagai beban bonus. Debit modal Haryono 60 juta rupiah untuk menutup saldo modal Haryono. Debit modal Mariono 4 juta rupiah untuk mengurangi modal Mariono dari beban bonus. Debit modal Bariono 10 juta rupiah untuk mengurangi modal B dari beban bonus. Kredit kas 74 juta rupiah sebagai total kas yang dikeluarkan perusahaan. Dampaknya adalah modal Haryono ditutup. Kas berkurang 74 juta rupiah dan modal Mariono dan Bariono berkurang total 14 juta rupiah karena mereka menanggung biaya bonus. Dengan demikian, akuntansi keuangan lanjutan modul 1 tentang persekutuan telah kita selesaikan. Kita sudah bahas pembentukan, operasi, masuknya sekutu baru, dan keluarnya sekutu lama. Kita sampai di skenario berhentinya sekutu, pembayaran lebih tinggi, menggunakan metode goodwill dengan revaluasi aset. Ini adalah skenario paling kompleks. Perusahaan bayar lebih dari saldo modal sekutu yang keluar. Dan kita anggap kelebihan bayar itu karena perusahaan punya goodwill, yaitu nilai lebih yang belum tercatat yang dinikmati oleh semua sekutu, termasuk yang keluar. Kelebihan pembayaran menunjukkan nilai perusahaan sebenarnya, atau nilai wajar, lebih tinggi dari nilai buku. Kita revaluasi aset dan mengakui goodwill ke seluruh persekutuan, termasuk sekutu yang keluar, sebelum pembayaran dilakukan. Dampaknya adalah total aset persekutuan bertambah karena pengakuan goodwill. Studi kasus, goodwill untuk seluruh persekutuan. Modal Haryono di buku 60 juta rupiah. Pembayaran kas yang diberikan 74 juta rupiah. Kelebihan pembayaran atau bonus implisit 14 juta rupiah. Rasio laba rugi Haryono yang keluar 30%. Langkah pertama, kalkulasi total goodwill. Kelebihan bayar 14 juta ini mewakili porsi Haryono 30% atas total goodwill perusahaan yang belum tercatat. Kita gunakan ini sebagai patokan untuk menghitung total goodwill implisit. Goodwill total sama dengan rasio laba rugi sekutu keluar dikali kelebihan pembayaran. Goodwill total sama dengan 30% dikali 14 juta rupiah sama dengan 46,67 juta rupiah. Ini adalah total goodwill yang harus kita catat ke seluruh persekutuan. Langkah kedua, alokasi goodwill dan penentuan modal baru. Goodwill total 46,67 juta rupiah ini dialokasikan ke semua sekutu. Mariono 20%, Bariono 50%, dan Haryono 30%. Alokasi goodwill adalah Mariono 20%, 9,33 juta rupiah, Bariono 50%, 23,33 juta rupiah, dan Haryono 30%, 14 juta rupiah. Sehingga modal Haryono setelah revaluasi, modal awal 60 juta rupiah, ditambah alokasi goodwill 14 juta rupiah, sama dengan 74 juta rupiah. Sekarang, perusahaan membayar Haryono tepat sebesar saldo modalnya setelah revaluasi, 74 juta rupiah. Jurnal pengakuan goodwill adalah debit goodwill 46.666.666 rupiah, mencatat aset tak berwujud baru. Kredit modal Mariono 9.333.333 rupiah. Kredit modal Bariono 23.333.333 rupiah.
Kredit modal Haryono, 14 juta rupiah. Menaikkan modal semua sekutu termasuk Haryono. Jurnal pembayaran modal Haryono. Debit modal Haryono, 74 juta rupiah. Menutup saldo modal Haryono yang baru. Kredit kas, 74 juta rupiah. Mencatat pembayaran tunai. Dampaknya adalah goodwill muncul di neraca. Total aset persekutuan bertambah, kas berkurang 74 juta rupiah, tapi goodwill bertambah 46,67 juta rupiah. Modal sekutu yang tersisa, Mariono dan Bariono, juga meningkat karena mereka mendapatkan alokasi goodwill. Ini adalah cara paling komprehensif untuk mencatat keluarnya sekutu dengan pembayaran premium, memastikan semua aset dan modal dicatat pada nilai wajar yang baru. Oke, ini adalah skenario pembayaran lebih rendah dengan metode bonus. Ini terjadi ketika persekutuan lama, Mariono dan Bariono memutuskan untuk membayar Haryono lebih rendah dari saldo modalnya yang tercatat. Kenapa dibayar lebih rendah? Mungkin persekutuan sedang krisis, atau sekutu yang keluar, Haryono, setuju untuk memberi diskon sebagai hadiah perpisahan kepada sekutu lama. Kekurangan pembayaran ini dianggap sebagai keuntungan atau bonus yang dibagikan ke modal sekutu lama, Mariono dan Bariono. Dampaknya adalah sama seperti semua metode bonus, yaitu total aset persekutuan tidak direvaluasi. Studi kasus, bonus diterima oleh sekutu yang bertahan. Modal Haryono, di buku 60 juta rupiah. Pembayaran kas yang diberikan 53 juta rupiah. Total bonus diterima, kekurangan bayar, 60 juta rupiah dikurangi 53 juta rupiah, sama dengan 7 juta rupiah. Keuntungan 7 juta rupiah ini adalah bonus yang akan menambah modal Mariono dan Bariono. Kita alokasikan keuntungan 7 juta rupiah ini sesuai rasio sisa laba rugi, Mariono dan Bariono. Rasio laba rugi lama adalah Mariono 20%, Bariono 50%, Haryono 30%. Rasio sisa Mariono banding Bariono 20%,2 50% atau disederhanakan 2:5, total 7 bagian. Alokasi untuk Mariono 2/7 adalah 2/7 kali 7 juta rupiah adalah 2 juta rupiah. Alokasi untuk Bariono 5/7 adalah 5/7 kali 7 juta rupiah adalah 5 juta rupiah. Totalnya adalah 2 juta tambah 5 juta sama dengan 7 juta rupiah. Bonus ini akan menambah saldo modal Mariono dan Bariono. Kita catat hilangnya modal Haryono, berkurangnya kas dan bertambahnya modal sekutu yang tersisa sebagai bonus. Debit modal Haryono 60 juta rupiah, menutup saldo modal Haryono. Kredit modal Mariono 2 juta rupiah menambah modal N dari alokasi bonus. Kredit modal Bariono 5 juta rupiah, menambah modal B dari alokasi bonus. Kredit kas 53 juta rupiah total kas yang dikeluarkan perusahaan. Dampaknya adalah modal Haryono ditutup sebesar 60 juta rupiah debit. Modal Mariono dan Bariono bertambah total 7 juta rupiah bonus. Kas berkurang 53 juta rupiah kredit. Aset persekutuan tidak direvaluasi atau non-revaluasi. Ini adalah cara paling mudah dan paling tidak ribet untuk mencatat keluarnya sekutu dengan pembayaran yang kurang dari saldo modalnya. Oke, ini adalah skenario paling akhir dari modul 1 ini, yaitu pembayaran lebih rendah, tapi menggunakan metode goodwill negatif. Ini terjadi ketika persekutuan membayar Haryono lebih rendah dari modalnya, dan kita menganggap selisih itu karena aset perusahaan mengalami penurunan nilai. Atau goodwill negatif yang harus diakui sebelum pembayaran dilakukan. Kekurangan pembayaran menunjukkan nilai perusahaan sebenarnya atau nilai wajar lebih rendah dari nilai buku. Kita revaluasi aset dan mencatat penurunan nilai aset atau goodwill negatif ke seluruh persekutuan, termasuk yang keluar sebelum pembayaran dilakukan. Dampaknya adalah total aset persekutuan berkurang karena pengakuan penurunan nilai aset. Studi kasus, penurunan nilai total. Modal Haryono, di buku 60 juta rupiah. Pembayaran kas yang diberikan 53 juta rupiah. Kekurangan pembayaran
Kerugian implisit, 7 juta rupiah. Rasio laba rugi Haryono keluar 30%. Langkah 1, kalkulasi penurunan nilai total. Kekurangan bayar 7 juta ini mewakili porsi Haryono sebesar 30% atas total penurunan nilai aset perusahaan. Kita gunakan ini sebagai patokan. Penurunan nilai total. Kekurangan pembayaran dibagi rasio laba rugi sekutu keluar. Penurunan nilai total Rp23.333.333 dibagi 30% dikali 7 juta rupiah. Hasilnya Rp23.333.333. Ini adalah total kerugian penurunan nilai yang harus kita catat ke seluruh persekutuan. Langkah 2, alokasi penurunan nilai dan penentuan modal baru. Penurunan nilai total Rp23.333.333 dialokasikan sebagai beban ke modal semua sekutu sesuai rasio laba rugi. Mariono 20%, Rp2.666.666. Bariono 50%, Rp11.667.777. Haryono 30%, Rp7 juta. Modal Haryono setelah penurunan nilai. Modal awal Rp60 juta dikurangi beban penurunan Rp7 juta sama dengan Rp53 juta. Sekarang, perusahaan membayar Haryono tepat sebesar modalnya setelah revaluasi, yaitu Rp53 juta. 1. Jurnal pengakuan penurunan nilai aset dan pengurangan modal sekutu. Debit modal Mariono Rp4.666.666. Debit modal Bariono Rp11.667.777. Debit modal Haryono Rp7 juta. Kredit aset Rp23.333.333. 2. Jurnal pembayaran modal Haryono. Debit modal Haryono Rp53 juta, kredit kas Rp53 juta. Dampaknya adalah aset persekutuan berkurang Rp23.333. Total aset persekutuan berkurang, modal Mariono dan Bariono berkurang karena menanggung beban penurungan. Pembayaran Haryono sebesar Rp53 juta tepat sesuai saldo modalnya setelah penurunan nilai diakui. Oke guys, sebelum kita tutup, ini adalah rangkuman paling penting untuk membedakan dua metode utama saat ada sekutu yang cabut dari persekutuan. Metode bonus dan metode goodwill. Metode bonus, intinya transfer modal. Metode bonus ini paling gampang. Anggap aja modal kalian di persekutuan itu kayak saldo di dompet bersama. Kalau bayar lebih, pembayaran lebih besar dari saldo. Misalnya si Budi modalnya di catatan cuma 100 juta, tapi kita sepakat bayar dia 120 juta. Kelebihan 20 juta ini dianggap bonus buat Budi. Nah, uang bonusnya diambil dari dompet modal sekutu yang lama. Jadi, modal sekutu yang masih tinggal itu berkurang untuk menutupi kelebihan bayar buat Budi. Kalau bayar kurang, pembayaran lebih kecil dari saldo. Sebaliknya, kalau Budi kita bayar cuma 80 juta. Kekurangan 20 juta ini dianggap bonus yang dia berikan kepada sekutu lama. Jadi, modal sekutu yang masih tinggal itu malah bertambah. Dampak ke aset total. Di metode ini, kita nggak ngurusin nilai pasar aset. Pokoknya, aset total perusahaan tetap kayak semula. Kita cuma mindahin saldo modal aja. Akun goodwill? Nggak ada urusan sama akun goodwill atau nama baik perusahaan. Akun ini tidak muncul sama sekali. Metode goodwill, intinya mengakui nilai pasar. Metode goodwill lebih ribet dikit karena kita mengakui adanya nilai tak terlihat dari persekutuan, kayak merek yang kuat atau pelanggan setia. Nilai inilah yang disebut goodwill. Kalau bayar lebih, pembayaran lebih besar dari saldo. Misalnya si Budi modalnya di catatan cuma 100 juta, tapi kita sepakat bayar dia 120 juta. Kenapa kita bayar Budi 120 juta padahal modalnya cuma 100 juta? Karena kita akui kalau persekutuan kita punya goodwill positif sebesar 20 juta. Jadi sebelum bayar, aset perusahaan dan modal sekutu termasuk Budi bertambah dulu karena adanya goodwill yang kita akui. Setelah itu baru dibayarkan. Kalau bayar kurang, pembayaran lebih kecil dari saldo.
Kenapa kita bayar Budi cuma 80 juta? Karena kita anggap perusahaan punya goodwill negatif, bisa dibilang badwill atau penurunan nilai sebesar 20 juta. Jadi aset perusahaan dan modal sekutu berkurang dulu untuk mencatat kerugian nilai ini. Setelah itu baru dibayarkan. Dampak ke aset total. Jelas aset total perusahaan berubah ya, bisa naik atau turun. Kenapa? Karena kita melakukan revaluasi atau penilaian ulang untuk mengakui nilai goodwill yang kita akui itu. Akun goodwill otomatis muncul di buku besar. Nilainya bisa goodwill positif atau goodwill negatif, penurunan nilai.